Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitri, Prodi Akuntansi semester 4. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menerangkan pembahasan yang telah kita bahas pada semester 4 ini, yaitu keterampilan menulis, membaca, berbicara, dan menyimak dalam aspek perguruan tinggi. Poin pertama yaitu keterampilan menulis dalam aspek perguruan tinggi. Adapun pengertian keterampilan menulis yaitu menurut Henry Guntur Tarigan, keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif, ekspresif, yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan langsung tatap muka dengan pihak lain. Sedangkan menurut Byron, keterampilan menulis karangan atau mengarang adalah menuangkan buah pikiran ke dalam tulisan melalui kalimat yang dirangkai secara utuh dan jelas sehingga dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Jenis-jenis menulis yang pertama ada eksposisi, ada deskripsi, narasi atau kisahan, argumentasi, dan persuasi. Ada juga unsur-unsur menulis. Menurut pendapat G. dalam Nuruddin 2010, unsur-unsur dalam menulis itu terdiri dari yang pertama gagasan, dapat berupa pendapat, pengalaman, atau pengetahuan. Yang kedua ada tuturan, pengungkapan gagasan. Yang ketiga ada tatanan, terdapat aturan dalam menulis. Yang keempat, wahana, alat yang dipergunakan, misalnya bahan tulisan itu apa. Tahapan penulisan dalam perguruan tinggi. Nah, pada tahap ini kita membahas setiap butir topik yang ada di dalam kerangka yang disusun. Dalam mengembangkan gagasan menjadi suatu kerangka atau karangan yang utuh diperluas bahasa, kita harus mampu memilih kata dan istilah yang kemudian dirangkaikan menjadi kalimat-kalimat yang lebih efektif. Yang kedua ada tahap revisi, yaitu perbaikan dan pembacaan ulang. Pada tahap ini biasanya kita meneliti secara menyeluruh, mengenal logika, sistematika, ejaan, tanda baca, pilihan kata, kalimat, paragraf, pengetikan catatan kaki, dan daftar pusaka, serta yang lainnya. Jika tidak ada lagi yang kurang memenuhi persyaratan, maka selesailah tulisan yang kita buat. Baik, kita lanjut pada poin kedua, yaitu keterampilan membaca dalam aspek perguruan tinggi. Yaitu pengertian membaca. Pada hakikatnya, membaca merupakan kegiatan yang menggunakan fisik dan mental untuk menemukan suatu makna dari tulisan. Walaupun dalam kegiatan itu terjadi proses pengenalan huruf-huruf, membaca merupakan proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. Tujuan dan fungsi membaca. Menurut Tarigan tahun 1983 nomor 3-4 mengemukakan bahwa kegiatan membaca mempunyai dua maksud utama, yaitu tujuan behavioral atau disebut juga tujuan tertutup ataupun tujuan instruksional. Yang kedua ada tujuan ekspresif, yaitu tujuan terbuka. Tujuan ekspresif ini terkandung dalam kegiatan-kegiatan seperti membaca pengarahan diri sendiri atau self-directed reading, membaca penafsiran, membaca interpretive reading, dan membaca creative reading. Manfaat membaca. Sadano dan Slamet 2012 nomor 66 kembali menguraikan bahwa dalam kegiatan membaca seseorang akan memperoleh berbagai manfaat. Adapun manfaatnya yaitu memperoleh banyak pengalaman hidup, memperoleh pengetahuan umum, dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan, yaitu mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia. Jadi sangat bermanfaat sekali kalau kita rajin-rajin membaca. Jenis-jenis membaca. Yang pertama ada membaca nyaring. Yang kedua ada membaca dalam hati atau membaca senyap. Dalam kegiatan membaca dilakukan dengan tanpa menyeruakan isi bacaan yang dibacanya. Terus yang ketiga ada membaca kritis, yaitu dia dengan berusaha memahami isi bacaan dengan berusaha menemukan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan dalam bacaan tersebut. Tipe-tipe informasi dalam bacaan. Nah, tipe-tipe informasi dalam bacaan ini dapat dibedakan dalam dua sudut pandang. Yang pertama itu ada informasi denotatif atau tersurat.
Nah, informasi denotatif adalah informasi yang dinyatakan oleh kata, kalimat yang sesungguhnya atau semestinya. Yang kedua ada informasi konotatif atau tersirat atau kiasan. Informasi konotatif adalah informasi yang ingin dimaksudkan oleh penulis melalui kata, kalimat tertentu. Jadi informasi konotatif adalah bukanlah hal yang spesifik dalam komunikasi, melainkan muncul bersama-sama dengan sistem linguistik. Kita masuk ke poin 3, yaitu keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek berbicara di perguruan tinggi. Nah, teknik berbicara di perguruan tinggi ini masuk ke 3, yaitu presentasi, seminar, dan berpidato dalam situasi formal. Yang pertama ada presentasi, yaitu suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Presentasi merupakan kegiatan yang lazim dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik informasi konseptual maupun informasi prosedural. Presentasi dapat berjalan dengan efektif apabila kita menggunakan kiat-kiat yang perlu diterapkan, yaitu menarik minat dan perhatian peserta. Ini sangat penting sekali ya. Yang kedua, menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas. Yang ketiga, menjaga etika ketika tampil di depan forum ilmiah atau di hadapan banyak khalayak ramai. Yang kedua ada seminar. Nah, susunan acara dalam seminar ini biasanya ada laporan ketua, penyajian ketua, pembahasan oleh pembahas, diskusi, penyimpulan, dan penutup. Yang ketiga ada berpidato dalam situasi formal. Berpidato adalah kegiatan menyampaikan gagasan secara lisan dengan menggunakan penalaran yang tepat, serta memanfaatkan aspek-aspek non-kebahasaan yang dapat mendukung keefisien dan keefektifan pengungkapan gagasan kepada orang banyak dalam suatu acara tertentu. Adapun tujuan pidato yaitu yang pertama ada informatif atau yang bersifat memberikan informasi. Yang kedua ada persuasif dan instruktif yang artinya mengajak kepada khalayak ramai. Yang ketiga ada edukatif atau isinya ada pembelajaran atau ada manfaat yang bisa kita ambil. Kriteria berpidato yang baik yaitu yang pertama isinya sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua isinya mengunggah atau bermanfaat bagi pendengar. Yang ketiga isinya tidak menimbulkan pertentangan syarak. Yang keempat, isinya jelas. Yang kelima, isinya benar dan objektif. Yang keenam, bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pendengar. Yang ketujuh, disampaikan secara santun, rendah hati, dan bersahabat. Nah, apa sih pentingnya belajar keterampilan berbahasa Indonesia di perguruan tinggi? Nah, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi ini tentunya bukan hanya menjadikan mahasiswa lulus dalam ujian mata kuliah bahasa Indonesia saja, melainkan mereka harus mampu terampil berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Mereka dibimbing untuk menguasai aspek-aspek keterampilan berbahasa agar dapat menambah pengetahuan dan pengalamannya dalam berkomunikasi sehari-hari. Baik, kita masuk ke poin keempat, yaitu keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek menyimak di perguruan tinggi. Adapun pengertian menyimak, yaitu keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang utama. Menurut beberapa pendapat mengatakan bahwa menyimak sebagai suatu proses bahasa yang dimaknai ke dalam pikiran. Adapun tujuan pembelajaran menyimak yaitu yang pertama, mengingat rincian-rincian penting secara tepat mengenai ilmu pengetahuan khusus. Yang kedua, mengingat urutan-urutan sederhana atau kata-kata dan gagasan. Yang ketiga, mengikuti pengarahan-pengarahan lisan. Yang keempat, memperfarse suatu pesan lisan sebagai suatu pemahaman melalui penerjemahan. Bisa memahami makna denotatif kata-kata dan makna konotatif kata-kata. Tahapan-tahapan menyimak secara umum. Ada menyimak secara nalar, yang dilakukan secara berkala saat seseorang terlibat dalam suatu pembicaraan. Yang kedua, mendengarkan secara intensional, mendengarkan secara dangkal atau sungguh-sungguh untuk memperoleh informasi yang jelas. Terus penyerapan absorpsi, menyimak sekali-kali, menyimak secara sebentar-sebentar di mana perhatian seseorang tidak terlalu fokus pada topik. Ada menyimak asosiatif, menyimak secara arif, dan menemukan pikiran atau pendapat pembicara.
Jadi kesimpulan keterampilan menulis, membaca, berbahasa, dan menyimak dalam aspek perguruan tinggi ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi di perguruan tinggi ini bahasa Indonesia itu sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib. Karena di perguruan tinggi mahasiswa sering menyusun karya ilmiah seperti dalam pembuatan makalah, laporan praktikum, makalah, skripsi, dan karya ilmiah lain. Manfaat lainnya juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.